Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan pelajari mata pelajaran fikih ibadah dengan pokok pembahasan hukum makanan dan minuman di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan ada makhluk malaikat, jin, dan manusia. Tujuan diciptakannya makhluk itu adalah semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 54. Untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Karena manusia membutuhkan makan dan minum untuk memperoleh energi, sehingga energi tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk sarana di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, baik menimbulkan perilaku yang baik atau menimbulkan perilaku yang buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk makan dari makanan yang baik. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 168. Selain kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, perlu diketahui bahwasannya semua makanan dan minuman itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Kulu washrabu mir rizqillah." Makan dan minumlah kalian dari rizki yang telah Allah berikan. Surah Al-Baqarah ayat 60. Dapat kita simpulkan bahwasannya makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini hukumnya adalah halal atau boleh dimakan, kecuali makanan yang diharamkan oleh syariat. Nah, pada kesempatan berikut kita akan mempelajari makanan-makanan dan minuman yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah dalam syariat. Makanan secara umum dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan dan ada hewan. Adapun dari jenis tumbuhan, maka ada yang bentuknya biji-bijian seperti jagung, gandum, dan yang lainnya. Ada pula dari jenis buah-buahan seperti jeruk dan anggur. Adapun dari jenis hewan, maka dibagi menjadi tiga. Ada hewan air, hewan darat, dan ada pula yang hidup di air dan hidup di darat. Makanan yang berasal dari hewan, yang pertama adalah hewan air. Semua yang hidup di air, seperti berbagai macam jenis ikan, baik ikan air laut ataupun ikan air tawar. Bahkan ikan itu sendiri tidak perlu kita menyembelihnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya tentang air laut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Huwa tuhuru ma'uhu
al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Dawud. Akan tetapi, hewan air yang mengandung racun maka termasuk makanan yang diharamkan. Seperti diantaranya adalah ular laut. Ular laut meskipun hidupnya di laut, maka diharamkan karena mengandung bahaya yang ada pada tubuh. Kemudian hewan yang berada di darat. Banyak sekali hewan yang berada di darat jenisnya, seperti unta, sapi, kambing, dan berbagai macam jenis unggas seperti ayam, bebek, dan yang lain. Sedangkan hewan yang hidup di antara darat dan air, ini ada kura-kura dan kepiting. Dan semuanya ini adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman yang haram. Pada hakikatnya, makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak. Sedangkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah itu jumlahnya sangatlah sedikit. Dan berkaitan dengan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah minuman yang dapat memabukkan, seperti minuman keras atau alkohol, ya, dengan berbagai macam jenis dan namanya. Minuman-minuman yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram meskipun sedikit. Sehingga kita harus menjauhinya, karena itu dapat membahayakan tubuh manusia. Makanan yang diharamkan oleh Allah dari jenis binatang, seperti satu, babi. Babi merupakan hewan yang kotor, bahkan menjijikkan, karena suka memakan kotoran manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesungguhnya yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Surah Al-An'am ayat 140. Selain babi, ada pula hewan yang diharamkan dengan sebab binatang tersebut memiliki taring dan buas, seperti harimau, rubah, anjing, dan kera, atau yang lainnya dari hewan-hewan buas yang memiliki taring pada giginya. Kemudian jenis yang ketiga adalah dari jenis burung, yaitu burung yang memiliki cakar atau kuku yang tajam, sehingga dapat digunakan untuk menerkam mangsanya. Seperti burung elang, burung raja wali, burung hantu, ataupun yang lainnya dari burung-burung yang memiliki cakar yang tajam. Nabi SAW telah melarang. Naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat tuyur. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki gigi taring dan setiap burung yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, burung pemakan daging, burung pemakan bangkai juga haram. Dikarenakan bangkai adalah makanan yang diharamkan bagi manusia. Maka burung yang memakan bangkai, maka hukumnya diharamkan. Seperti burung nazar dan burung gagak. Kemudian jenis yang lain adalah hewan yang dianjurkan atau diperintahkan untuk dibunuh.
maka hukumnya haram dimakan. Seperti ular, tikus, dan kalajengking. Ini hewan-hewan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya. Kemudian hewan yang menjijikan, yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki akal, seperti kecoa, lalat, dan landak. Demikianlah ya pembahasan sebagian dari hewan atau makanan dari jenis binatang yang diharamkan oleh syariat. Manfaat makanan dan minuman yang halal bagi tubuh kita. Allah memerintahkan memakan makanan dan minuman dari minuman yang halal karena mengandung banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah menjauhkan diri dari dosa, mendapatkan kesucian jiwa, diterimanya amal dan doa, tubuh menjadi sehat, dan terhindar serta sembuh dari penyakitnya. Inilah beberapa manfaat apabila seseorang itu makan dan minum dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang makanan itu sangat berpengaruh dengan amal dan doanya. Betapa banyak orang yang dia berdoa kepada Allah, namun tidak dikabulkan dengan sebab makanan dan minuman yang dimakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia itu memakan atau makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, maka akan berakibat buruk bagi tubuhnya maupun bagi agamanya. Yang pertama, menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan dosa, kemudian doa tidak diterima oleh Allah, dan mendapatkan ancaman siksaan di akhirat kelak. Seperti orang-orang yang minum khamar, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepadanya cairan atau kotoran dari penduduk neraka, kemudian diminumkan kepadanya. Inilah akibat yang ditimbulkan dari makan makanan yang haram dan minum dari minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.